Jika Jerman punya MAN dan Mercedes-Benz, Swedia punya Volvo dan Scania, lalu Jepang punya Hino, seharusnya Indonesia juga punya Perkasa. Seandainya kalau masih ada. Ya, sungguh miris dan sangat disayangkan kalau produsen kendaraan niaga asal tanah air kita sendiri harus layu sebelum berkembang. Nah, lantas kenapa sih brand kendaraan komersial karya anak bangsa sendiri harus berhenti diproduksi? Apakah karena kalah bersaing atau bagaimana? Oke, mari kita ulas bersama di Ngulas Bis. Perkasa. Dari namanya tentu jelas bahwa brand kendaraan niaga seperti truk dan bis ini memang diproduksi oleh perusahaan dalam negeri, yaitu oleh PT Wahana Perkasa Auto Jaya, yang juga masih bagian dari Tekmaco Group. Awal mulanya perusahaan ini memproduksi kendaraan truk pada pertengahan tahun 1998, atau lebih tepatnya pada era pasca Orde Baru. Pada saat itu penjualan truk Perkasa terbilang sangat pesat. Banyak produk truknya yang digunakan oleh TNI dan banyak juga digunakan untuk mengangkut hasil perkebunan di luar Pulau Jawa. Baru sekitar tahun 2001 akhirnya PT Wahana Perkasa Auto Jaya mulai memproduksi sasis bis Perkasa. Pada era tersebut, Tekmaco sudah mempunyai kemampuan untuk memproduksi kendaraan niaga di dalam negeri secara penuh dengan kandungan komponen lokal hingga 90%. Tekmaco juga mempunyai banyak lisensi dari berbagai pabrikan otomotif di dunia, sehingga boleh memproduksi sendiri part tersebut di dalam negeri. Beberapa lisensi yang dikantongi Tekmaco untuk produksi kendaraan niaganya adalah Leyland, Steyr Diesel, Cummins, Eaton, dan ZF. Untuk produk sasis Big Bus, Perkasa punya beberapa varian dan tipe, baik itu sasis bermesin depan dan bermesin belakang. Secara garis besar, semua produk bis Perkasa menggunakan mesin diesel lisensi dari Steyr Austria. Mesin yang dipakai bertipe WD612. Mesin ini merupakan mesin diesel berkonfigurasi 6 silinder segaris berkapasitas 6.595 cc dan range tenaga yang dihasilkan dari mesin ini adalah 195 PS hingga 240 PS. Namun ada perbedaan di tiap-tiap tipe sasis, yakni besaran tenaga mesin dan tipe transmisinya. Untuk sasis bis bermesin WD612A dan WD612B dipasangkan dengan transmisi manual 6 speed dari ZF bertipe ZF6S680. Transmisi ini mempunyai perbandingan gigi rapat untuk mempercepat akselerasi. Sedangkan sasis bis bermesin WD612C dipasangkan dengan transmisi ZF bertipe ZF6S90 yang lebih lembut dalam perpindahan giginya. Transmisi tersebut ada yang diproduksi sendiri oleh Perkasa secara lisensi. Ada juga yang langsung didatangkan dari pabrikan ZF di luar negeri. Selain transmisi, ZF juga memasok perangkat power steering ZF8063 untuk digunakan pada bis Perkasa. Berikut adalah 3 produk sasis bis besar milik Perkasa. Yang pertama, tipe sasis bermesin depan, Perkasa B07A. Memiliki output tenaga maksimal sebesar 195 PS dan torsi sebesar 640 Nm. Lalu ada Perkasa B08B, merupakan sasis bermesin belakang dengan tenaga sebesar 220 PS dan torsi sebesar 720 Nm. Dan yang terakhir, Perkasa B08BI menjadi varian sasis mesin belakang yang paling bertenaga, yakni dengan output tenaga maksimal sebesar 240 PS dan torsi sebesar 825 Nm. Lalu untuk urusan gardan, Perkasa menggunakan merek Eaton asal Amerika. Gardan ini kemudian diproduksi oleh Perkasa sendiri dengan cara lisensi juga. Untuk sektor pengereman, bis Perkasa cukup maju di kala itu
karena sudah menggunakan mekanisme pengereman full air brake system S-Cam dual circuit dengan diameter tromol 419 mm kali 160 mm untuk roda depan dan roda belakang. Terbesar di kelas Big Bass bahkan hingga sekarang. Dengan performa mesin yang terbilang sudah cukup mumpuni dan beragam fitur yang ada, membuat Perkasa menjadi merek yang tidak bisa dianggap remeh. Kalau saja Perkasa bisa masih terus diproduksi dan terus dikembangkan, bukan tidak mungkin bis Perkasa akan menjadi pesaing berat produk sasis asal luar negeri yang beredar di Indonesia. Namun sangat disayangkan perjalanan Perkasa tidak bisa semanis seperti yang diharapkan. Karena produksi bis ini harus berhenti di saat puncak kejayaannya. Karena sejak tahun 2004 PT Wahana Perkasa Auto Jaya tidak lagi memproduksi kendaraan baik itu bis maupun truk. Yang kabarnya alasannya karena masalah intervensi dan finansial. Entah ada masalah apa, namun ada rumor juga karena Perkasa menjadi korban dari konspirasi politik pada masa itu. Karena merek pabrikan lokal yang mulai berkembang besar tiba-tiba saja langsung berhenti produksi. Seandainya pemerintah saat itu bisa memberi support kepada merek satu ini dan memberikan stimulus atau bantuan finansial, kita para bismania saat ini akan sangat bangga bisa melihat sasis bis lokal yang dibangun dengan bodi karoseri lokal dan dioperasikan juga oleh perusahaan otobis di tanah air. Karena kini bis Perkasa yang tersisa pun tidak banyak yang masih bertugas. Tentu karena keterbatasan suku cadang yang menjadi penyebab utama hilangnya keberadaan bis Perkasa di jalanan Indonesia. Oke, dan sampai di sini dulu episode Ngulas Bis kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.